Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terkait dengan pengumuman hasil PPK tahun 2022 yang perlu sahabat-sahabat peserta PPK tahu bahwasanya memang tertunda hampir 1 bulan atau bahkan sudah 1 bulan lebih ya. Hari ini tanggal 5, yang sebetulnya tanggal 2 sampai 3 Februari kemarin seharusnya sudah diumumkan. Namun ada beberapa fakta baru yang perlu diketahui, dan ini sebetulnya membuat sahabat-sahabat gembira, khususnya untuk teman-teman P1 yang kemarin belum bisa resum, karena ada optimalisasi dari Kemendikbudristek atau dari Panselnas, dan alhamdulillah sudah disetujui BKN maupun oleh Permenpan RB atau Menpan RB. Terkait hal tersebut memang ada ulasan sedikit ya sahabat-sahabat, ulasan sedikit yang diutarakan langsung oleh Profesor Nunuk Suryani, dan ini perlu kita dukung bersama khususnya untuk teman-teman P1 yang belum resum. Dan apakah bisa diumumkan pada tanggal 10 Maret nanti? Dari ucapan Bu Nunuk Suryani di dalam video nanti yang akan kita putar ya sahabat-sahabat, nanti diputar setelah cuap-cuapan saya ini, saya menggarisbawahi bisa saja terjadi pada tanggal 10 Maret. Apakah bisa molor lagi? Memang belum bisa dipastikan atau tidak ada jadwalnya, karena memang kalau ditulis jadwal terus nanti penyelesaian optimalisasi ini belum selesai, nanti akan timbul permasalahan-permasalahan baru. Itu yang diminimalisir oleh Profesor Nunuk. Dan terkait dengan kebijakan dari Profesor Nunuk beserta yang sudah dijelaskan oleh Pak Andika Ganendra di video Ardiko Ramos sebelumnya, full ya sahabat-sahabat, sekitar 14 menit lebih, itu bisa digarisbawahi sahabat-sahabat bahwasanya memang beliau-beliau itu memperjuangkan nasib para guru honorer ini. Kenapa sampai diundur 1 bulan? Kalau tidak diundur 1 bulan, menurut informasi dari Bu Nunuk Suryani, itu akan menunggu P3K tahun depan atau tahun 2023. Bahkan nanti bisa terjadi kan 1 tahun ya sahabat-sahabat, atau next kesempatan di P3K selanjutnya. Hal inilah yang menjadi tolok ukur kenapa perjuangan dari Bu Nunuk Suryani beserta tim di Kemendikbudristek memperjuangkan nasib para teman-teman P1 agar nantinya teman-teman P1 ini bisa diusahakan bisa terangkat ya sahabat-sahabat, bisa terangkat walaupun nanti tetap ada yang masuk di 2023 namun dioptimalkan di tahun 2022 ini agar nantinya untuk teman-teman ini bisa menikmati menjadi ASN ini segera. Itu adalah dari tutur kata dari Bu Nunuk Suryani, dan saya pribadi sebagai admin Ardiko Ramos menanggapi hal ini sangat setuju sekali ditunda 1 bulan, namun itu berefek pada sahabat-sahabat kita yaitu sebesar 2104, itu seperti yang dikatakan oleh Pak Andika Ganendra di video sebelumnya ya sahabat-sahabat. Itu yang dioptimalisasi atau dimasuki karena data itu berasal dari guru pensiun maupun dari guru yang pindah jenjang ataupun pindah tugas dari guru menjadi kepala sekolah ataupun yang sudah meninggal ataupun hal-hal yang lain lah sahabat-sahabat, seperti itu. Jadi admin Ardiko Ramos menggarisbawahi dari video yang diutarakan ini, yang nanti segera saya style ya videonya dari Bu Nunuk Suryani, menggarisbawahi ini, mari kita dukung keputusan dari pemerintah ini untuk mensejahterakan kita, yaitu sahabat-sahabat guru honorer. Jadi mohon maaf bagi sahabat-sahabat yang tidak setuju ataupun tidak sepemikiran dengan admin terkait dengan kebijakan diundurnya ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang mendukung ataupun sepemikiran dengan kami ataupun tim Ardiko Ramos ataupun admin Ardiko Ramos, saya ucapkan alhamdulillah. Jadi perjuangan dari Profesor Nunuk Suryani beserta jajaran itu hanya sebatas untuk kesejahteraan guru honorer agar segera menjadi ASN P3K. Jadi yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat itu terkait dengan videonya nanti bagaimana terkait penempatan dan sebagainya, berapa jumlahnya, silahkan disimak sendiri, silahkan diasumsikan sendiri. Dan video ini berasal dari salah satu sahabat YouTuber yaitu Diono Dino, dan mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan bagi kita, khususnya saya pribadi, terkait apa yang dipikirkan oleh pemerintah terhadap nasib para guru honorer ini. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata karena tidak disengaja.
mudah-mudahan ataupun harapan kami yaitu hanya sebatas untuk agar sahabat-sahabat bisa mengetahui informasi yang sebenar-benarnya. Dan dengan catatan sekali lagi sahabat-sahabat, bahwasanya kami ataupun saya pribadi sebagai admin Adiko Ramos tidak mengambil keuntungan atau semata-mata ngaji pumpung karena untuk konten info P3K ini lagi booming dan saya memperbanyak konten terkait ini, tidak, tapi karena untuk YouTube Adiko Ramos dibangun karena hanya untuk berbagi informasi-informasi penting bagi sahabat-sahabat. Dan silakan nanti dicek bahwasanya untuk video ataupun di kanal YouTube Adiko Ramos memang sangat berbeda sekali dengan sahabat-sahabat yang lain. Silakan dicek apa perbedaannya, silakan dibandingkan sendiri, silakan berkomentar. Bagi yang tidak cocok ataupun tidak sepemikiran dengan kami, silakan meninggalkan channel Adiko Ramos. Ada kurang biasaan maaf, silakan ditonton. Kalau diumumkan sesuai dengan jadwal, itu bisa saja. Tapi karena kita melihat ada 2000 lebih, jadi 2000 lebih itu karena ada yang meninggal, pensiun, jadi kepala sekolah, mungkin ada informasi yang kosong. Sesuai dengan amanah Permenpan itu kan optimalisasinya untuk P1. Oleh karena itu, karena usulan dari Kemendikbud itu setuju untuk dilakukan optimalisasi, tapi dikhususkan untuk P1. Sedangkan yang P1 ini, kalau Bogor itu ada 50-an lah saudara kalian yang P1, saudara kalian yang P1 itu yang tidak subsahmi, yang seharusnya tidak bisa ikut optimalisasi. Nah itu yang sedang kita urus Pak, yang sedang kita perjuangkan adalah mereka P1 yang seharusnya tidak bisa mengikuti proses ini karena dia sakit, tapi kita upayakan dengan berbagai cara, dan itu urusannya itu panjang karena mereka sudah tidak dihitung sebagai pendaftar, sudah tidak bisa. Tapi kami berpikir bagaimana jika seharusnya siapa yang berhak, karena yang saudara-saudara P1 itu sudah nggak ada di sistem, tidak terdaftar. Tentu yang berhak P2 kan Pak ya, atau P3 bahkan pelamar umum. Tapi kami itu berpikir bahwa karena di dalam Permenpan itu harus diupayakan lebih, maka ini yang harus kita perjuangkan. Judulnya itu adalah perjuangan. Jadi bagaimana Pak perasaan Bapak? Kalau kita untuk bekerja untuk orang itu yang memaki-maki kita. Itu yang terjadi Pak. Tapi karena ini adalah bagaimanapun ini adalah urusannya, untuk guru saya mengabaikan semua, saya anggap mereka nggak tahu persoalan, nggak tahu saja persoalan. Lalu ada yang minta diumumkannya sebagian, memang bisa kalau diumumkan sebagian. Memang kalau diumumkan sekarang atau besok langsung gajian, itu tidak bisa Pak. Karena ini satu paket pengumuman ini. Kalau ya udah umumkan dulu aja yang lain nyusul, memang bisa kayak. Kalau bisa sudah dari dulu dilakukan. Buat apa Pak kita memperlama? Jadi kesimpulannya Pak, yang kita lakukan sampai sejauh ini adalah sebenarnya untuk menambahkan kesempatan kepada guru-guru P1, meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi paling tidak satu nyawa itu menurut kami harus diperjuangkan. Satu saja, bahkan 2100. Satu saja itu harus kita. Kalau ada peluang satu, kenapa kita tinggalkan? Ada orangnya, ada manusianya yang sudah memenuhi syarat, ada tempatnya, kenapa kita nggak urus? Itulah yang sedang kita lakukan. Kalau guru-guru tidak tahu, ya memang nggak tahu. Mereka kan tahunya nuntut, tapi kami tahunya bekerja untuk memperjuangkan guru-guru itu. Nggak masalah bagi kami semua untuk dimengerti. Tidak dimengerti, ngomongin kasar, bagi saya itu nggak masalah Pak, itu resiko pekerjaan. Kadang-kadang memang kita harus mengikhlaskan ya kata-kata itu, toh mereka juga yang akan menikmati hasilnya. Sehingga dari rapat tadi, meskipun dengan berat ya perjuangan kita untuk terus mempertahankan argumen. Sebenarnya kalau secara aturan itu nggak susah, tapi argumen mencari celah. Kita kan mencari celah aturan di mana ini bisa dijalankan, akhirnya bisa disetujui. Dan pengumumannya Pak, ini paling lambat tanggal 10. Karena ini butuh proses untuk hasil rapat yang panjang ini, butuh rapat untuk bisa mengeksekusi dalam sistemnya P3K. Dan ini yang mengumumkan adalah Panselnas. Jadi kalau tanya kenapa nggak diumumkan kalau kita boleh udah dari awal ya. Jadi itu kira-kira Pak. Jadi nanti sekitar tanggal paling lambat tanggal 10 itu bisa diumumkan, dan seterusnya itu nanti prosesnya ada di BKN. Jadi kalau
tanggal ini apakah lama atau tidak, kalau anggaran sudah tersedia secepatnya dihasilkan ke MT itu bisa mereka mendapatkan gajinya. Dan 50 orang yang di Depok, di Bogor yang kita perjuangkan. Bagaimana sahabat terkait dengan video bunuh saya tadi? Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pencerahan bagi sahabat-sahabat. Dan terima kasih untuk salah satu sahabat YouTuber Niono Dino yang sudah mengunggah video ini dan bisa kita bagikan lagi kepada sahabat-sahabat agar lebih paham maupun lebih menjadi pencerahan dasar kita, agar kita lebih bersabar lagi untuk menunggu hasil yang lebih menggembirakan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.